Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 550. Rara Wulan mengangguk. Namun ia pun berkata, "Bukankah kita menginginkan menginap di penginapan yang tidak mendapat banyak perhatian?" "Ya. Penginapan seperti penginapan yang baru saja kita tinggalkan tentu masih ada. Kita dapat bertanya kepada para pemilik kedai di pinggiran. Jangan di tengah-tengah kota." Rara Wulan mengangguk-angguk. Namun ternyata dengan ketajaman naluri mereka, Gelagah Putih dan Rara Wulan dapat mengetahui bahwa ada dua orang yang mengikuti mereka. "Itulah yang kita cemaskan, Rara," desis Gelagah Putih. "Bukankah ada dua orang yang mengikuti kita?" "Ya. Aku juga merasakannya. Ketika kita berbelok di tikungan, aku melihat keduanya." "Baiklah. Biarlah mereka tetap mengikuti kita. Kita justru akan pergi keluar kota." "Kemana?" "Kemana saja, asal kedua orang itu menjadi bingung." "Ke Bulak Panjang?" "Ya. Kita ingin tahu apa yang mereka lakukan terhadap kita." Kedua orang itu pun kemudian berjalan semakin cepat menuju ke pintu gerbang kota, bahkan keduanya pun kemudian telah keluar pintu gerbang menuju ke daerah persawahan. Kedua orang yang mengikuti keduanya pun masih mengikutinya pula. Namun mereka menjadi saling bertanya, kemana kedua orang itu pergi? Gelagah Putih dan Rara Wulan masih saja berjalan menyusuri jalan yang justru menjauhi pintu gerbang kota. "Bukankah keduanya mengatakan akan mencari penginapan?" bertanya seorang di antara mereka. "Ya. Tetapi kenapa mereka justru menjauhi kota?" "Bagaimana aku tahu?" sahut yang lain. Tetapi keduanya masih saja tetap mengikuti Gelagah Putih dan Rara Wulan. Mereka masih belum sadar bahwa Gelagah Putih dan Rara Wulan sudah mengetahui bahwa mereka berdua telah diikuti oleh kedua orang itu. Ketika Gelagah Putih dan Rara Wulan sampai di tikungan yang terlindung oleh serumpun pohon jarak kepiar, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun itu justru berhenti dan menyelinap di antara pohon jarak itu. Kedua orang yang mengikuti Gelagah Putih dan Rara Wulan itu masih belum sadar bahwa kedua orang yang mereka ikuti itu justru telah menunggu mereka di balik tikungan. Karena itu, ketika keduanya sampai di tikungan, keduanya termangu-mangu sejenak. Mereka tidak melihat lagi dua orang laki-laki dan perempuan yang mereka ikuti. "Kemana mereka berdua?" bertanya seorang di antara mereka. "Mereka tadi berbelok kemari," sahut yang lain. Namun keduanya terkejut ketika mereka mendengar seseorang bertanya, "Apakah kalian mencari kami?" Keduanya segera berpaling. Sebenarnya lah dari balik rumpun jarak kepiar itu, dua orang laki-laki dan perempuan yang mereka cari itu pun muncul. Keduanya bergeser surut sambil mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Ternyata kedua orang laki-laki dan perempuan itu, setidak-tidaknya laki-laki yang masih terhitung muda itu, adalah seorang yang memang berilmu tinggi. Mereka segera mengetahui bahwa mereka telah diikuti sampai ke tengah-tengah bulak itu. "Kisanak," berkata Gelagah Putih sambil melangkah maju. "Kenapa kalian mengikuti kami?" "Siapa yang mengikuti kalian?" "Kami berdua memang akan berjalan melalui jalan ini." "Kalian akan kemana?" "Itu bukan urusanmu." "Tetapi ketika kalian sampai di tikungan, kalian justru bertanya kemana kami berdua." "Segalanya hanya kebetulan saja. Semula kami lihat kalian berjalan di depan kami. Namun kemudian kalian tiba-tiba tidak kelihatan. Bukankah wajar jika kami bertanya, kemana orang-orang yang kami lihat berjalan di depan kami?" "Bagus. Jika demikian, silakan melanjutkan perjalanan." Keduanya saling berpandangan sejenak. Mereka tidak tahu akan pergi kemana. Namun seorang di antara mereka pun kemudian berkata, "Baiklah, kami akan meneruskan perjalanan." "Silahkan, kamilah yang kemudian akan berjalan di belakang Kisanak berdua." "Kalian akan mengikuti kami?" "Tidak. Bukankah kita berjalan searah?" "Tetapi kenapa kami yang harus berjalan lebih dahulu?" "Tidak apa-apa. Jika kalian berjalan di belakang kami, maka kami akan menuduh kalian mengikuti kami." Kedua orang itu menjadi ragu-ragu. Jika mereka meneruskan perjalanan, maka mereka memang tidak mempunyai tujuan. "Nampaknya kalian menjadi ragu-ragu," berkata Gelagah Putih kemudian. Kedua orang itu masih saja termangu-mangu, sehingga Gelagah Putih justru tertawa sambil berkata,
Kenapa kalian menjadi bingung? Silahkan pergi kemana saja kalian ingin pergi. Kami tidak akan mengganggu kalian. Bahkan kami minta maaf bahwa kami telah keliru, karena kami menyangka kalian sengaja mengikuti kami. Namun akhirnya seorang di antara mereka pun berkata, "Terus terang, Kisanak, kami memang sengaja mengikuti kalian." "Mengikuti kami? Kenapa? Apakah ada yang salah pada kami berdua?" "Kalian berdua sangat mencurigakan. Kalian mempunyai ilmu yang tinggi, tetapi kalian bermalam berbaur dengan orang-orang kebanyakan dan pedagang-pedagang kecil." "Ya, mungkin kami memang mempunyai sedikit ilmu. Tetapi apa salahnya kami bermalam di penginapan itu? Kami tidak mempunyai uang cukup untuk bermalam di tempat yang lebih baik." "Apa yang kalian lakukan di Demak ini, Kisanak?" "Nanti dulu. Siapakah kalian berdua? Dan apakah hak kalian untuk mengurusi kami berdua? Siapapun kami dan apapun yang kami lakukan, bukankah kami tidak melanggar tatanan? Kami kemarin telah menangkap seorang petugas sandi dari Pajang. Orang itu mengaku bahwa ia mempunyai beberapa kawan di Demak. Seorang petugas sandi tentu memiliki bekal ilmu yang tinggi. Karena itu, ketika aku melihat kemampuan Kisanak, maka kami pun segera menghubungkan Kisanak dengan kawan-kawan petugas dari Pajang yang telah kami tangkap." "Jadi Kisanak berdua akan menangkap kami?" "Ya." "Lalu apa yang akan kalian lakukan terhadap kami berdua?" "Itu bukan persoalan kami. Kami akan menyerahkan kalian kepada pemimpin kami. Pemimpin kamilah yang akan memutuskan apa yang akan dilakukan terhadap kalian berdua. Tetapi kami sama sekali tidak berhubungan dengan petugas sandi yang manapun. Kami datang ke Demak untuk mencari hubungan dengan saudara-saudara seperguruan kami, karena kami mendengar bahwa perguruan kami sedang bangkit dan menyusun diri kembali." "Perguruan apa?" "Perguruan Kedung Jati." "Perguruan Kedung Jati," sahut yang seorang lagi dengan serta-merta. "Kau mengaku murid dari perguruan Kedung Jati?" "Bukan aku, tetapi istriku. Ia adalah murid dari perguruan Kedung Jati yang ingin bergabung dengan saudara-saudaranya." "Benar ia murid dan perguruan Kedung Jati?" "Ya." "Jangan mencoba untuk berbohong. Ketahuilah bahwa aku adalah murid dari perguruan Kedung Jati." Gelagah Putih tersenyum. Katanya, "Jadi kalian adalah murid-murid dari perguruan Kedung Jati. Jika demikian, apakah wewenang kalian untuk mencurigai kami? Apa pula wewenang Kisanak, sehingga Kisanak kemarin telah menangkap seorang petugas sandi dari Pajang?" "Aku murid dari perguruan Kedung Jati. Tetapi Kakang Lurah ini adalah seorang prajurit Demak yang bertugas untuk mengawasi, dan kalau perlu ia mempunyai wewenang untuk menangkap orang-orang yang dicurigai menjadi petugas sandi di Demak. Jadi kalian berdua adalah wujud dari kerjasama antara Demak dan perguruan Kedung Jati." "Iya," jawab orang itu. "Nah, ternyata bahwa kalian adalah orang-orang yang benar-benar mencurigakan. Apalagi kalian sudah berani mengaku murid dari perguruan Kedung Jati." "Istriku tidak sekadar mengaku aku murid dari perguruan Kedung Jati. Ia memang murid dari perguruan Kedung Jati." "Apakah yang kau katakan itu benar?" "Tentu," sahut Rara Wulan. "Aku adalah murid dari perguruan Kedung Jati. Soalnya, bagaimana aku harus membuktikan? Ada beberapa unsur gerak yang khusus bagi setiap perguruan yang besar. Demikian pula dengan perguruan Kedung Jati. Nah, jika kau memang murid dari perguruan Kedung Jati, buktikan. Kita akan memperlihatkan ilmu kita. Kita akan memperlihatkan unsur-unsur yang khusus dari perguruan Kedung Jati." "Jadi kita harus bertempur?" bertanya Rara Wulan. "Itu adalah satu-satunya cara untuk membuktikan, apakah benar kau murid perguruan Kedung Jati atau bukan." "Baik. Aku akan mempersiapkan diri." Rara Wulan pun kemudian telah menyingsingkan kain panjangnya, sehingga yang dikenakannya kemudian adalah pakaian khususnya, yang semula tertutup oleh kain panjangnya. "Bersiaplah, Kisanak. Tetapi jika kau bukan murid dari perguruan Kedung Jati, maka jangan menyesal bahwa tulang-tulang igamu berpatahan. Jangan sesumbar. Kau menjadi sangat ketakutan ketika laki-laki di penginapan itu mengancammu, sehingga suamimu harus melindungimu. Jika kau murid perguruan Kedung Jati, maka kau sendiri akan dapat menyelesaikan kedua orang laki-laki yang tidak mengenal unggah-ungguh itu. Aku masih berniat untuk menyembunyikan kebenaran tentang jati diriku.
Tetapi di sini yang ada hanya kami berdua dan kalian berdua. Baik. Marilah kita lihat, apakah kau benar-benar menguasai ilmu kanuragan dari perguruan Kedung Jati. Keduanya pun kemudian telah mempersiapkan diri. Gelagah Putih dan orang yang disebut Ki Lurah itu pun kemudian bergeser menjauh. Sejenak kemudian, kedua orang yang pernah menyerap ilmu dari perguruan Kedung Jati itu pun telah terlibat dalam pertarungan yang menegangkan. Rara Wulan yang telah menyadap ilmu sekar mirah yang bersumber dari perguruan Kedung Jati dengan perantara Ki Sumangkar, segera melibat lawannya. Rara Wulan sengaja mempergunakan unsur-unsur gerak yang diandalkan dari perguruan Kedung Jati. Orang yang mencurigai Gelagah Putih dan Rara Wulan yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati itu pun segera mengenal unsur-unsur terbaik, yang tidak semua murid mendapat kesempatan untuk menguasainya. Jika sekali dua kali meluncur juga unsur gerak dari perguruan yang lain, justru membuat orang yang mencurigainya itu bingung. Ia mengira bahwa perempuan itu telah mempelajari ilmu yang mengalir dari perguruan Kedung Jati pada tataran yang tinggi sekali. Dengan demikian, dalam waktu singkat, orang yang mencurigai kedua orang suami istri itu pun telah mengalami kesulitan. Beberapa kali ia terdorong surut, kemudian terpelanting dan terbanting jatuh. Seluruh tubuhnya sudah terasa sakit, sementara ada tulangnya yang seakan-akan retak. Karena itu maka orang itu pun kemudian bergeser surut untuk mengambil jarak. Diangkatnya kedua tangannya ke depan sambil berkata, "Cukup, cukup. Nah, apakah kau percaya bahwa aku adalah murid dari perguruan Kedung Jati?" "Ya, aku percaya. Melihat unsur-unsur gerak dari ilmumu, maka kau benar-benar murid dari perguruan Kedung Jati, yang justru sudah berada di tataran yang lebih tinggi dari tataran ilmuku. Ilmumu sudah terlalu rumit bagiku." "Nah, jadi kau sudah meyakini bahwa aku murid dari perguruan Kedung Jati?" Disebut Ki Lurah itu pun kemudian bergeser menjauh. "Ya. Apakah dengan demikian kau masih tetap mencurigai kami sebagai petugas sandi, dari manapun datangnya?" "Tidak. Tetapi apa yang akan kau lakukan?" "Adalah kebetulan bahwa aku telah bertemu dengan seorang murid dari perguruan Kedung Jati. Sekarang tunjukkan kepadaku, di mana aku dapat menemui Ki Sabalintang. Aku ingin bertemu dan menyatakan niatku untuk bergabung kembali, jika benar perguruan Kedung Jati akan bangkit." "Maksudmu, kau akan menemui langsung Ki Sabalintang?" "Ya," jawab Rara Wulan. "Aku akan bertemu langsung dengan Ki Sabalintang." Orang itu menggeleng sambil berkata, "Itu tidak mungkin, Kisanak. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat menemui langsung Ki Sabalintang." "Orang-orang tertentu yang bagaimana? Orang-orang yang berilmu tinggi? Atau orang yang berpangkat tinggi di Demak?" "Tidak. Yang dapat bertemu langsung dengan Ki Sabalintang adalah orang-orang yang sudah mendapat kepercayaan dari Ki Sabalintang. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang akan dapat menemuinya. Meskipun orang itu berilmu tinggi, atau yang mempunyai jabatan di pemerintahan Demak, tetapi kalau orang itu masih belum mendapat kepercayaan dari Ki Sabalintang, ia tidak akan mendapat kesempatan untuk menemuinya. Jadi, apa yang harus aku lakukan lebih dahulu, agar aku dapat bertemu dan berbicara dengan Ki Sabalintang? Kau harus melalui beberapa anak tangga. Jika kau benar-benar ingin bertemu, kau dapat ikut aku untuk menemui anak tangga yang pertama." "Ada berapa buah anak tangga yang harus aku lalui?" "Tidak tentu. Menurut keadaan orang yang akan menemuinya. Mungkin pada anak tangga ketiga ia sudah mendapat kepercayaan, sehingga untuk selanjutnya segala sesuatunya akan menjadi lebih lancar. Meskipun demikian, tetapi seseorang tidak akan dapat menemuinya langsung." "Jadi bagaimana? Kenapa kata-katamu berbelit-belit? Atau aku harus memaksamu agar kau berkata dengan wajar?" "Aku sudah mengatakan apa adanya, Kisanak." "Di mana aku dapat bertemu dengan anak tangga yang pertama itu?" "Aku akan menemuimu dan memberitahukan kepadamu, kapan dan di mana. Aku akan berhubungan lebih dahulu dengan orang yang disebut anak tangga yang pertama di sisi timur Demak. Karena anak tangga yang pertama itu, di sisi yang lain orangnya lain lagi." "Gila kau, Kisanak. Tetapi baiklah, aku akan menunggumu di luar pintu gerbang, besok dini hari sebelum fajar. Kau harus datang bersama anak tangga pertama itu. Bukan aku yang menentukan, Kisanak, tetapi anak tangga yang pertama itu. Segala sesuatunya tergantung kepadanya. Kenapa tidak kau katakan saja, siapa orangnya dan di mana tempat tinggalnya?"
Apakah kau akan menemuinya langsung? Ya. Tidak dapat, Kisanak. Orang itu berada di sebuah barak. Bergabung dengan barak satu kesatuan prajurit. Rara Wulan pun kemudian berkata, ternyata kau adalah murid perguruan Kedung Jati di tataran yang paling bawah. Meskipun kau bukan pemula yang baru kemarin berguru kepada orang-orang Kedung Jati, ternyata bahwa ilmumu sudah berada di tataran kedua, namun agaknya kau adalah orang yang tidak terpakai, sehingga kau sama sekali tidak mempunyai wewenang apapun. Baik di perguruan Kedung Jati maupun di tangga jabatan para petugas sandi di Demak. Karena itu, pergilah. Aku akan mencari jalan sendiri. Aku tidak memerlukan anak tangga yang pertama itu. Aku akan langsung mencari hubungan dengan Ki Sabalintang. Karena sebenarnya lah aku adalah orang yang berhak mewarisi tongkat baja putih yang kedua, setelah tongkat baja putih yang ada di tangan Ki Sabalintang. Kenapa kau merasa berhak mewarisi tongkat baja putih kedua? Aku adalah murid terbaik di perguruan Kedung Jati. Kau masih terlalu muda dibandingkan dengan beberapa orang terpenting di lingkungan perguruan Kedung Jati. Sebagian besar dari mereka bukan orang-orang perguruan Kedung Jati yang murni. Sebagian dari mereka adalah pemimpin-pemimpin dari beberapa perguruan kecil yang tersebar di wilayah Demak. Bahkan ada pemimpin-pemimpin gerombolan perampok yang justru seharusnya dimusnahkan. Tetapi nampaknya Kedung Jati yang mau bangkit itu telah bergabung dengan kekuatan di semua aliran, tanpa memilih. Agaknya perguruan Kedung Jati pada saat ini telah meninggalkan paugeran pokok perguruan, sekedar untuk mendapatkan banyak pengikut. Bagaimana menurutmu paugeran pokok perguruan itu? Perguruan Kedung Jati tidak seharusnya menjadi sarang orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Sebagian besar dari mereka yang justru memegang kendali di perguruan Kedung Jati adalah orang-orang yang menumpang mencari keuntungan lahir dan batin. Orang itu termangu-mangu sejenak. Sedangkan Rara Wulan berkata selanjutnya, nah, aku peringatkan kepada para pemimpin di Demak. Agaknya para pemimpin di Demak harus berhati-hati jika ingin bekerja sama dengan perguruan Kedung Jati yang sekarang. Perguruan Kedung Jati yang kepemimpinannya justru banyak berada di tangan orang-orang yang sebenarnya bukan murid-murid perguruan Kedung Jati. Murid Kedung Jati yang sebenarnya harus memiliki jiwa perjuangan yang sebenarnya dari perguruan Kedung Jati. Karena itulah maka aku ingin bertemu langsung dengan Ki Sabalintang. Aku akan menuntut hakku untuk menjadi pewaris kepemimpinan kedua setelah Ki Sabalintang. Aku akan bersedia diuji dengan segala cara. Karena memang tidak ada orang yang sekarang berada di deretan kepemimpinan perguruan Kedung Jati yang kacau itu, dapat mengimbangi kemampuanku dalam segala bidang. Bahkan bidang olah kanuragan. Kedua orang itu bagaikan orang kebingungan. Mereka mendengarkan sambil mengangguk-angguk. Bahkan jantung mereka rasa-rasanya telah tersentuh oleh pengakuan perempuan itu. Sebenarnya lah orang yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati itu melihat sendiri dan bahkan mengalami sentuhan ilmu dengan perempuan itu. Ilmunya yang sebagian tidak dapat dimengertinya. Karena itu, maka dengan gagap ia pun bertanya. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Pergi dari tempat ini. Jangan mencoba mencari aku lagi. Jika aku melihat kalian berdua di Demak, maka aku akan membunuh kalian. Tetapi apakah aku harus mengatakan kepada orang yang berada di anak tangga pertama, bahwa kau akan menunggunya di luar pintu gerbang esok dini hari sebelum fajar? Tidak. Aku tidak memerlukan tikus-tikus curut seperti kalian. Aku memerlukan orang-orang yang mempunyai kedudukan yang menentukan di perguruan Kedung Jati. Tetapi mereka semuanya sulit ditemui. Kau tidak akan tahu di mana mereka berada. Pada suatu saat, merekalah yang akan mencari aku, bukan aku yang harus mencari mereka. Jika pada suatu saat nanti aku membunuhmu dan membunuh orang-orang yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati, maka para pemimpinmu tentu akan mencari aku. Dan jika aku membunuh para pemimpinmu, yang sebagian memang bukan orang-orang dari perguruan Kedung Jati itu, maka Ki Sabalintang tentu akan mencari aku. Wajah orang itu pun menjadi sangat tegang. Namun Rara Wulan berkata pula, pergilah. Aku belum akan mulai membunuh hari ini. Entah nanti atau besok, atau kapanpun. Tetapi ingat, jika kita bertemu lagi dimanapun juga, maka aku akan membunuhmu. Akan lebih baik jika kau memanggil orang-orang yang lebih berpengaruh di perguruanmu yang tatanannya sedang kacau seperti sekarang ini, agar aku akan dapat membunuhnya.
Sehingga bobot pembunuhan itu akan lebih menggelitik bagi Kisah Balintang. Orang itu masih saja membeku. Tetapi kata-kata Rara Wulan itu terdengar seperti suara guruh di musim kemarau. Pergilah. Kenapa kau masih diam saja? Baik, baik. Terima kasih. Kami akan pergi. Orang itu pun kemudian menggamit kawannya yang menyebut dirinya petugas dari Demak itu. Kemudian keduanya dengan tergesa-gesa meninggalkan kedua orang laki-laki dan perempuan itu. Mereka berjalan semakin lama semakin cepat. Tetapi mereka baru sadar bahwa mereka telah mengambil arah yang keliru. Mereka tidak mengambil arah kembali ke Demak, tetapi mereka berjalan terus, searah dengan saat mereka mengikuti dua orang laki-laki dan perempuan yang ternyata justru telah menjebak mereka. Kita akan pergi kemana? Bertanya petugas sandi dari Demak itu. Orang yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati itu pun termangu-mangu. Namun kakinya masih saja melangkah terus. Kita cari jalan Sidatan untuk kembali ke Demak, jawabnya. Ya. Kita harus kembali secepatnya. Untuk apa? Bukankah kita akan melaporkan keberadaan kedua orang itu, agar mereka ditangkap? Kenapa mereka harus ditangkap? Petugas sandi dari Demak itu termangu-mangu. Sementara orang yang mengaku murid perguruan Kedung Jati itu berkata, mereka berdua tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Demak. Apalagi jika kau hubungkan dengan kesiapan Demak untuk mengambil alih kepemimpinan Mataram. Kedua orang itu hanya berkepentingan dengan perguruan Kedung Jati. Petugas sandi dari Demak itu termangu-mangu sejenak. Menurut pendapatku, biarkan saja kedua orang itu. Biar saja jika akhirnya ia dapat bertemu dengan Kisah Balintang. Bahkan mungkin keberadaan orang itu dalam kepemimpinan perguruan Kedung Jati akan membuat perguruan Kedung Jati menjadi semakin kokoh. Tetapi mungkin juga akan dapat menimbulkan pertentangan-pertentangan di antara para pemimpinnya, yang menurut orang itu justru terdiri dari orang-orang yang sebenarnya bukan murid-murid perguruan Kedung Jati. Itu urusan para pemimpin di perguruan Kedung Jati. Aku tidak tahu apa yang akan mereka putuskan. Tetapi apakah kau akan melaporkan kepada orang yang kau sebut anak tangga pertama itu? Tidak. Itu hanya akan menyulitkan aku sendiri. Jika kami para murid dari perguruan Kedung Jati harus mencarinya, maka aku pun tentu akan mendapat tugas mencarinya. Sementara itu perempuan yang nampaknya garang itu sudah mengancam, jika sekali lagi kami bertemu, maka ia akan membunuhku. Jika demikian, biarlah aku saja yang melaporkan keberadaannya. Karena jika terjadi gejolak di perguruan Kedung Jati, maka gejolak itu tentu akan berpengaruh pula terhadap langkah-langkah yang akan diambil oleh Demak. Jangan lakukan itu. Sekali lagi aku peringatkan, jika kita harus terlibat untuk mencari kedua orang itu, maka kita akan dapat terbunuh. Perempuan itu mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Mungkin laki-laki itu mempunyai ilmu yang lebih tinggi lagi. Karena itu, lupakan kedua orang itu. Mereka tidak berbahaya bagi Demak, karena mereka bukan telik sandi dari Pajang maupun Mataram. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai persoalan sendiri dengan perguruan Kedung Jati. Persoalannya adalah persoalan orang-orang yang berada pada tataran di atas dalam jajaran kepemimpinan perguruan Kedung Jati. Dan itu berada di luar jangkauanku. Karena itu, maka lebih baik aku dan kau melupakan mereka. Melupakan bahwa kita pernah bertemu dengan kedua orang itu. Petugas sandi dari Demak itu mengangguk-angguk. Ia pun akan merasa lebih baik tidak bersangkut paut dengan kedua orang yang berilmu tinggi, dan tidak tercakup dalam bidang tugasnya untuk mengamati petugas-petugas sandi dari luar Demak. Karena itu maka orang itu pun sependapat bahwa mereka sebaiknya melupakan saja kedua orang yang mengaku akan berhubungan langsung dengan Kisah Balintang, pemimpin tertinggi dari perguruan Kedung Jati yang baru. Pada saat kedua orang itu pergi, Gelagah Putih dan Rara Wulan sempat mengamati beberapa lama sambil tersenyum. Dengan nada datar Gelagah Putih berkata, akan kemana kedua orang itu? Kenapa mereka tidak berbalik dan kembali saja ke Demak? Keduanya menjadi bingung, sehingga tidak sempat memilih arah, sahut Rara Wulan sambil tertawa. Lalu, bagaimana dengan kita? Kita akan kembali ke Demak. Apakah orang itu tidak akan melaporkan kepada orang yang disebutnya berada pada anak tangga pertama? Masih diperlukan beberapa jenjang untuk sampai kepada seseorang yang dapat mengambil keputusan, jawab Gelagah Putih. Untuk itu tentu akan diperlukan lebih dari 2 hari. Baru ada keputusan, apakah mereka akan mencari kita atau tidak.
Sementara itu tugas kita pun sudah hampir selesai. Kita sudah mendapat banyak keterangan. Hubungan antara kedua orang yang mengikuti kita itu pun merupakan gambar dari hubungan antara Demak dan perguruan Kedung Jati. Karena itu, dalam sehari ini tugas kita di Demak dapat kita anggap selesai. Kita akan kembali ke Mataram. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan Raden Yuda Tengara di Mataram, sehingga keterangan yang kita berikan dapat diperkuat oleh keterangan Raden Yuda Tengara, atau sebaliknya. Rara Wulan mengangguk-angguk. Katanya, "Baik, Kakang. Tetapi apalagi yang ingin kita ketahui? Kita akan melihat latihan-latihan para prajurit di alun-alun esok pagi. Kita akan memperbandingkan tingkat kemampuan mereka dengan para prajurit Mataram." Rara Wulan mengangguk-angguk. Katanya, "Ya. Dengan demikian maka laporan kita akan menjadi semakin lengkap." Demikianlah, keduanya pun telah kembali ke Demak. Namun mereka kemudian memilih berada di sisi lain, serta mencari penginapan yang kira-kira tidak akan menimbulkan persoalan. Kita justru mencari penginapan yang agak lebih baik, Kakang. Ya. Mudah-mudahan tidak ada persoalan apa-apa. Keduanya pun kemudian telah menenggelamkan diri di penginapan, justru untuk menghindari persoalan-persoalan yang mungkin dapat timbul. Hari esok pagi mereka akan keluar dari penginapan dan pergi ke alun-alun, untuk menyaksikan sodoran serta latihan-latihan keprajuritan dari berbagai macam kesatuan. Dalam kesiagaan tertinggi, Demak memang sering mengadakan latihan-latihan besar-besaran untuk membangkitkan kepercayaan diri para prajuritnya. Menurut berita, bukan hanya para prajurit yang akan menunjukkan kemampuannya di alun-alun. Tetapi sekelompok murid dari perguruan Kedung Jati juga akan menunjukkan kemampuan mereka dalam olah kanuragan. Baik secara pribadi maupun dalam kerjasama di antara mereka. Bahkan mereka akan memberikan gambaran perang gelar yang lengkap. Ada berapa orang murid perguruan Kedung Jati, sehingga mereka akan melakukan latihan perang gelar yang lengkap, bertanya Rara Wulan. Entahlah. Tetapi menilik gerakan yang dilakukan di beberapa tempat, perguruan Kedung Jati memang memiliki murid, atau katakanlah pengikut, yang cukup banyak. Apakah mereka benar-benar murid yang menyadap ilmunya dari aliran perguruan Kedung Jati, atau bahkan mereka yang sama sekali tidak mengenal ilmu dari aliran perguruan Kedung Jati? Rara Wulan mengangguk-angguk. Namun latihan perang itu tentu akan sangat menarik sekali untuk ditonton, dan kemudian diperbandingkan dengan tingkat kemampuan para prajurit Mataram. Demikianlah, keduanya benar-benar tidak keluar dari penginapan hari itu. Bahkan mereka pun memesan makan dan minum dari penginapan itu pula, agar mereka tidak usah mencari kedai untuk membeli makan. Di hari berikutnya, maka keduanya pun telah mempersiapkan diri untuk pergi ke alun-alun. Mereka justru berusaha untuk tidak menarik perhatian. Mereka akan berada di antara rakyat yang menonton geladi perang-perangan itu. Sehingga mereka berdua pun harus dapat berbaur dengan mereka dalam wujud lahiriahnya. Sebelum berangkat, Gelagah Putih dan Rara Wulan telah membayar uang sewa penginapan untuk semalam, karena mereka tidak akan kembali lagi ke penginapan itu. Kalian akan pergi kemana? Kami akan melanjutkan perjalanan kami. Kalian akan kemana? Kami akan pergi ke Kudus. Kenapa tidak esok pagi saja? Hari ini ada geladi besar para prajurit yang memang sering diadakan di alun-alun. Hari ini akan ada latihan gabungan antara para prajurit Demak dengan para murid dari perguruan Kedung Jati. Sayang sekali, desis Gelagah Putih. Tetapi Gelagah Putih dan Rara Wulan ternyata pergi ke alun-alun. Namun mereka berusaha untuk berbaur dengan banyak orang yang juga akan pergi menonton ke alun-alun. Sambil berjalan menghanyutkan diri dalam arus orang-orang yang akan menonton ke alun-alun, Gelagah Putih pun berkata, hubungan yang rapat antara Demak dengan perguruan Kedung Jati tidak dirahasiakan lagi. Bahkan hubungan itu akan digelar secara terbuka di alun-alun, dalam latihan besar-besaran yang akan diselenggarakan hari ini. Rara Wulan mengangguk-angguk. Katanya, agaknya para pemimpin Demak dan perguruan Kedung Jati akan hadir. Agaknya Ki Sabalintang pun akan hadir pula. Mungkin sekali Ki Sabalintang akan hadir. Tetapi kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Ki Sabalintang tentu berada di antara orang-orang yang dipercayainya. Ya. Sayang sekali kita tidak akan dapat memanfaatkan keberadaannya di Demak. Jangan kehilangan pertimbangan dan perhitungan. Kita tidak dapat hanya berdasarkan pada kemauan dan perasaan saja.
Rara Wulan mengangguk-angguk pula. Beberapa saat kemudian, mereka pun sudah berada di alun-alun. Orang pun sudah berdesakan berdiri di pinggir alun-alun yang dipagari dengan gawar lawe. Di sekeliling alun-alun telah terpasang rontek, umbul-umbul dan kelebet beraneka warna. Sedang di depan panggung kehormatan telah berdiri berjajar beberapa tunggul kebesaran Demak, dengan kelebet yang bergambar berbagai lambang kesatuan para prajurit Demak. Yang terjadi ini lebih condong disebut pagelaran raksasa daripada latihan bagi para prajurit, desis Rara Wulan. Ya. Tetapi pagelaran semacam ini memang dapat memberikan kebanggaan bagi para prajurit, sehingga dengan demikian mereka akan menjadi lebih mantap berjuang bagi satu keyakinan, tanpa dapat menilai makna dari keyakinan itu. Karena sebenarnya lah bahwa keyakinan itu telah dihunjamkan ke dalam otak mereka dengan serta-merta. Rara Wulan tidak menjawab. Ia hanya mengangguk-angguk saja. Sementara itu orang-orang pun bergerak mendekati gawar, sehingga para prajurit yang berjaga-jaga di seputar alun-alun itu harus menghalau mereka agar mereka itu mundur dan tidak mendesak, apalagi memutuskan gawar lawe. Agaknya latihan-latihan di alun-alun itu akan segera dimulai. Yang pertama kali akan dilakukan oleh para prajurit itu justru semacam pertandingan. Para prajurit pilihan akan melakukan sodoran. Dua orang akan bertanding dengan tombak yang tumpul di atas punggung kuda. Ketika kemudian terdengar bende berbunyi, maka orang-orang yang berkerumun di sekitar alun-alun itu pun bagaikan digoyang. Namun para prajurit yang berjaga-jaga di seputar alun-alun itu kembali mendorong mereka untuk mundur. Sejenak kemudian, dua orang berkuda dengan tombak yang berujung tumpul telah bergerak maju ke depan panggung kehormatan. Mereka memberikan hormat kepada para pemimpin yang berada di panggung kehormatan. Selain Kanjeng Adipati dan para pemimpin tertinggi di Demak, telah hadir pula pimpinan tertinggi perguruan Kedung Jati, Ki Sabalintang, dengan membawa tongkat kebesarannya. Dari kejauhan Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak dapat melihat dengan jelas siapa saja yang berada di panggung kehormatan itu. Namun keduanya sempat melihat sosok yang membawa tongkat baja putih. Gelagah Putih dan Rara Wulan yang memiliki kemampuan Aji Sabta Pandulu itu pun segera mengeterapkannya, sehingga mereka berdua melihat dengan lebih jelas bahwa di panggung kehormatan itu memang duduk pula Ki Sabalintang. Ki Sabalintang dengan tongkat baja putih itu, desis Rara Wulan. Ya. Jika kita mampu mempergunakan kesempatan ini, maka kita akan mendapatkan tongkat baja putih itu. Kita tidak akan mendapat kesempatan itu sekarang. Di panggung kehormatan itu duduk para pemimpin Kadipaten Demak. Di antara mereka tentu terdapat orang-orang berilmu tinggi. Selain mereka, Ki Sabalintang pun tentu membawa pengawal-pengawal terbaiknya, tidak peduli mereka berasal dari gerombolan perampok sekalipun. Rara Wulan mengangguk-angguk. Namun sebenarnya lah ia ingin sekali dapat berbuat sesuatu. Namun Rara Wulan pun menyadari bahwa ia tidak boleh hanyut sekedar dalam arus perasaannya, tanpa menghiraukan pertimbangan nalar dan perhitungan. Karena itu maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun tidak berniat berbuat apa-apa selain menonton latihan besar-besaran yang akan dilakukan di alun-alun. Namun keduanya meragukan, sebesar apakah latihan itu bahwa di alun-alun itu juga akan dilakukan latihan perang gelar. Gelarnya tentu kecil-kecilan, berkata Gelagah Putih di dalam hatinya. Sejenak kemudian, kedua orang berkuda yang membawa tombak yang ujungnya tumpul itu sudah meninggalkan panggung kehormatan. Mereka melarikan kuda mereka ke kedua sisi alun-alun. Sejenak kemudian terdengar suara bende pertama, sehingga kedua orang yang akan melakukan sodoran itu segera mempersiapkan diri, mengamati pakaian mereka, tombak mereka dan kelengkapan-kelengkapan mereka yang lain. Ketika bende itu berbunyi dua kali, maka kedua orang yang duduk di atas punggung kuda itu pun segera bersiap. Sedangkan ketika terdengar suara bende untuk ketiga kalinya, maka kedua orang berkuda itu pun segera memacu kudanya. Mereka telah merundukkan tombak mereka yang tumpul yang dipegang dengan tangan kanan, sedangkan di tangan kirinya terdapat sebuah perisai yang tidak begitu besar. Demikianlah, ketika keduanya berpapasan di depan panggung kehormatan, maka mereka pun telah mencoba menyusupkan ujung tombak mereka yang tumpul dan dibalut dengan kain itu di antara pertahanan lawan. Tetapi masing-masing mempergunakan perisai yang ada di tangan kiri mereka untuk menangkis ujung tombak yang tumpul itu. Ternyata kedua orang penunggang kuda itu cukup tangguh. Meskipun seorang di antara mereka terguncang, tetapi prajurit itu tidak terjatuh. Bahkan ia pun segera mampu memperbaiki keadaannya.
Sehingga ketika kuda-kuda mereka berputar, maka prajurit itu sudah siap untuk bertarung lagi. Tetapi mereka tidak lagi membuat ancang-ancang seperti ketika baru mulai. Kedua ekor kuda itu pun berputar-putar di depan panggung kehormatan, sementara penunggangnya berusaha untuk saling menjatuhkan. Setelah pertarungan itu berlangsung beberapa saat, maka tiba-tiba seorang di antara mereka menjadi lengah, sehingga ujung tombak yang tumpul dan terbalut dengan kain yang cukup tebal itu telah mengenai lambungnya. Orang itu pun terlempar dari kudanya yang sedang berlari. Beberapa orang prajurit pun segera berlari menangkap kuda yang terlepas kendalinya itu, sedangkan yang lain berusaha menolong prajurit yang terjatuh itu. Tetapi agaknya prajurit itu tidak apa-apa, sehingga ia pun telah bangkit sendiri. Terdengar tepuk tangan dan sorak yang bergelora di seputar alun-alun itu. Beberapa orang berteriak-teriak memuji. Tetapi ada pula yang bersungut-sungut, karena orang yang diharapkan menang justru dapat dijatuhkan dari kudanya. Demikianlah, ada 4 pasang pertarungan sodoran, yang mendapat sambutan yang sangat meriah dari mereka yang menyaksikan di seputar alun-alun itu. Apalagi ketika terjadi pertarungan pada putaran kedua. 4 orang pemenang dari 4 pasang pertarungan itu akan turun kembali ke arena menjadi 2 pasang. Yang paling menggemparkan adalah pertarungan terakhir dari 2 orang pemenang. 2 orang yang terbaik dari 8 orang yang ikut dalam sodoran itu. Seorang di antara keduanya akan menjadi orang terbaik, yang akan mendapat hadiah seekor kuda dari Kanjeng Adipati di Demak. Tentu saja seekor kuda yang besar dan tegar, yang akan dapat menjadi kebanggaannya. Sorak yang gemuruh bagaikan meruntuhkan langit ketika kedua orang terbaik itu mulai dengan pertarungan mereka. Mereka saling menyerang dan saling menghindar. Tombak-tombak tumpul mereka terjulur ke arah tubuh lawannya. Tetapi perisai di tangan kiri mereka pun dengan tangkas menepis serangan-serangan itu, dan bahkan telah datang pula serangan balasan yang mengejutkan. Ketika seorang di antaranya terjatuh dari kudanya, maka dinding alun-alun itu bagaikan akan roboh. Beberapa saat lamanya orang yang berada di sekitar alun-alun itu bersorak-sorak dan berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Pemenang sodoran pada putaran terakhir itu pun kemudian berkeliling alun-alun di atas punggung kudanya sambil mengangkat tombak tumpulnya. Kemudian terakhir orang itu menghadap ke panggung kehormatan dan memberi hormat kepada Kanjeng Adipati di Demak. Setelah sodoran, maka beberapa kelompok prajurit telah menunjukkan keterampilan serta kemampuan mereka. Di alun-alun itu pun telah dinyalakan seonggok dahan-dahan kering. Kemudian dengan tangkasnya beberapa orang prajurit pun meloncatinya. Bahkan beberapa orang yang lain meloncat bagaikan seekor harimau yang menerkam, namun kemudian menjatuhkan dirinya dan berguling pada punggungnya. Yang mengundang sorak gemuruh adalah ketika beberapa orang yang berpakaian serba merah berlari-lari ke tengah-tengah alun-alun mengelilingi api yang masih menyala itu. Ternyata mereka terdiri dari 10 orang, yang kemudian mengelilingi api yang masih menyala itu. Mereka segera mengambil ancang-ancang. Sejenak kemudian seorang di antara mereka pun memberikan isyarat, sehingga 10 orang itu pun segera menghentakkan tangannya dengan telapak tangan terbuka menghadap ke api yang masih menyala itu. Tiba-tiba saja api itu pun padam. Para prajurit Demak itu masih mempertunjukkan beberapa macam kelebihan mereka. Seorang yang menghantam palang-palang kayu sehingga patah. Seorang bahkan membiarkan kepalanya dihantam dengan papan. Ternyata bahwa papan itulah yang pecah. Orang itu tidak menunjukkan pertanda bahwa kepalanya menjadi sakit atau pening. Selain mempertunjukkan kemampuan beberapa orang secara pribadi, maka para prajurit itu pun telah menunjukkan bagaimana mereka bertempur dalam kelompok-kelompok kecil. Dengan kelompok-kelompok kecil mereka menyergap pasukan yang jauh lebih besar. Namun mereka berhasil mengacaukan pasukan yang lebih besar itu, serta menghalau mereka dengan meninggalkan banyak korban. Semakin panas terik matahari membakar kulit, maka pameran kemampuan para prajurit itu pun menjadi semakin mendebarkan. Gelagah Putih dan Rara Wulan yang berdiri di antara orang-orang yang berjejalan itu memperhatikan pegelaran untuk memamerkan kemampuan para prajurit itu dengan perasaan yang dingin. Di mata mereka, tidak ada kelebihan yang perlu dikagumi. Apa yang mereka pamerkan itu sama sekali tidak akan mengejutkan para prajurit di Mataram. Bahkan seandainya Mataram menyelenggarakan pagelaran semacam itu, masih banyak sekali kelebihan dan kemampuan para prajurit yang dapat diketengahkan. Namun agar tidak menarik perhatian, jika orang-orang di sekitarnya berteriak-teriak memuji serta bertepuk tangan, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun melakukannya pula, meskipun dengan setengah hati.
Terakhir adalah pameran ketampilan pasukan para murid dari perguruan yang dipimpin oleh Ki Sabalintang. Mereka memamerkan perang gelar dengan segala macam pertanda kebesarannya. Seperti yang diduga oleh Gelagah Putih dan Rara Wulan, maka jumlah mereka tidak terlalu banyak. Gelar yang akan dipamerkan adalah gelar yang kecil. Tetapi gelar yang kecil itu memang memberikan gambaran dari sebuah gelar yang lengkap. Ternyata pameran keterampilan para murid dari perguruan yang dipimpin oleh Ki Sabalintang itu mendapat sambutan yang cukup baik. Mereka yang mengaku para murid dari Ki Sabalintang itu telah mempertunjukkan keterampilan mereka dalam perang gelar. Setiap kali terdengar aba-aba, maka pasukan kecil itu pun segera merubah gelar mereka. Dari gelar yang melebar berubah menjadi gelar yang lebih terhimpun. Dari gelar Garudang Layang, kemudian berubah menjadi gelar Diradameta. Atau gelar Wulan Tumanggal ke gelar Cakra Biuha. Setiap terjadi perubahan gelar, maka orang-orang yang berdiri di seputar alun-alun itu pun bersorak maurahan, seakan-akan menggapai awan yang mengambang di langit. Bagaimana menurut pendapat, Kakang? Bertanya Rara Wulan. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Katanya, seperti menyaksikan anak-anak bermain perang-perangan. Jika yang dimaksud adalah gelar perang, maka gelar perang itu tidak mempunyai greget sama sekali. Seakan-akan mereka sekadar mengingat apa yang harus dilakukan dalam perubahan gelar. Para murid dari perguruan yang dipimpin oleh Ki Sabalintang itu sama sekali tidak memahami apa yang mereka lakukan. Mereka hanya mengingat langkah-langkah yang harus mereka lakukan. Urut-urutan barisan dalam perubahan gelar itu. Rara Wulan mengangguk-angguk. Sementara Gelagah Putih pun berkata selanjutnya. Meskipun aku bukan prajurit, tetapi aku memahami perang gelar, karena pasukan pengawal di Tanah Perdikan mendapat latihan-latihan perang gelar sebagaimana para prajurit dari pasukan khusus yang ada di Tanah Perdikan menoreh. Rara Wulan masih mengangguk-angguk. Katanya, ya, gelar itu seperti dinding yang rapuh di dalamnya. Mudah sekali untuk meruntuhkannya. Gelagah Putih mengangguk-angguk pula. Katanya, ya, dinding itu memang rapuh. Demikianlah, latihan besar-besaran yang diselenggarakan di alun-alun itu pun berakhir pada saat matahari telah berada di sisi barat langit. Sinarnya sudah tidak lagi membakar kulit. Akhir dari latihan perang besar-besaran itu adalah pemberian beberapa anugerah kepada para prajurit. Di antaranya prajurit yang telah memenangkan pertarungan sodoran, yang mendapatkan hadiah seekor kuda yang besar dan tegar. Namun sebagai lambang dari hadiah itu, maka prajurit itu telah menerima sebuah cemeti langsung dari Kanjeng Adipati Demak. Rakyat Demak yang berada di sekitar alun-alun itu bersorak seakan-akan memecahkan selaput telinga. Hidup Kanjeng Adipati! Hidup Kanjeng Adipati! Kanjeng Adipati Demak itu kemudian naik kembali ke panggung kehormatan. Tetapi ia sempat berhenti sejenak untuk melambaikan tangannya kepada rakyat Demak yang bersorak-sorak bagaikan tidak terkendali lagi. Ternyata jika Kanjeng Adipati Demak merasa dirinya berhak atas tahta itu, bukan kesalahan mutlak Kanjeng Adipati, berkata Gelagah Putih. Kenapa? Selain dorongan dari kedua orang tumenggung seperti yang dikatakan oleh Raden Yuda Tengara, maka sambutan rakyat Demak telah membuat Kanjeng Adipati kehilangan kendali diri. Kanjeng Adipati merasa bahwa dirinya memang sudah sepantasnya merebut tahta Mataram dari adiknya, meskipun seharusnya Kanjeng Adipati tahu bahwa adiknya itu lahir dari permaisuri. Ya, Kanjeng Adipati telah terhempas dari kenyataan yang dihadapinya. Karena itu, apa yang dilakukan oleh Kanjeng Adipati tidak lagi sesuai dengan jalur yang seharusnya. Kanjeng Adipati telah kehilangan kiblat atas kewajiban yang seharusnya dipikulnya ketika ia dikirim ke Demak. Keadaan di sekelilingnya telah menghanyutkan. Sementara itu orang-orang di sekitarnya yang telah memisahkan Kanjeng Adipati dengan kenyataan yang terjadi atas rakyatnya, sebenarnya lah orang-orang yang sangat mementingkan dirinya sendiri. Jika mereka berhasil mendorong Kanjeng Adipati untuk melupakan tempatnya berpijak, maka orang-orang di sekitarnya yang telah menjerumuskannya itu akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Mereka sama sekali tidak memikirkan apa jadinya Demak kemudian. Tetapi yang mereka pikirkan adalah, apa jadinya, aku, kemudian. Apakah, aku, akan menjadi kaya raya atau berpangkat tinggi, atau menerima ganjaran yang banyak sekali, atau apapun yang menguntungkan diri sendiri. Keduanya pun terdiam. Mereka mencoba memperhatikan orang-orang yang berada di panggung kehormatan.
Para pemimpin Demak itu nampaknya memang dengan sengaja menjerumuskan Kanjeng Adipati ke dalam dunia mimpi. Namun yang akan menghempaskannya, membentur kenyataan yang tidak akan dapat diterimanya lagi. Beberapa saat kemudian maka orang-orang yang berada di seputar alun-alun itu pun mencoba mendesak untuk dapat mendekati jalur jalan yang akan dilewati oleh Kanjeng Adipati. Ketika sebuah kereta yang ditarik oleh 4 ekor kuda meninggalkan panggung kehormatan, maka orang-orang itu pun berteriak. Hidup Kanjeng Adipati! Hidup Kanjeng Adipati! Kanjeng Adipati melambaikan tangannya serta mengangguk-angguk kepalanya sambil tersenyum-senyum. Sebenarnya lah Kanjeng Adipati itu telah tenggelam dalam buayan mimpi indah. Seakan-akan rakyat di seluruh Demak, bahkan di seluruh Mataram itu, telah bersujud kepadanya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Apalagi Ki Tumenggung Panjer selalu berbisik di telinganya, bahwa rakyat Demak adalah rakyat yang akan setia kepada Kanjeng Adipati, bahkan seandainya mereka harus mengorbankan nyawa mereka sendiri. Terima kasih, terima kasih. Kanjeng Adipati pun mengangguk-angguk. Kesetiaan mereka akan mengantar aku ke tahta Mataram. Aku akan mengusir Yai Prabu Hanyakrawati dari tahta, karena aku adalah putra Panembahan Senapati yang lebih tua. Dalam pada itu, orang-orang yang berada di alun-alun itu pun kemudian telah meninggalkan alun-alun. Demikian pula Gelagah Putih dan Rara Wulan. Namun keduanya memang tidak kembali lagi ke penginapan. Keduanya memang merasa sudah mendapat bahan cukup banyak untuk dilaporkan ke Mataram. Sehingga Mataram akan dapat menentukan sikap apakah yang akan diambil terhadap Demak. Malam ini kita akan bermalam di mana, Kakang? Bertanya Rara Wulan. Kita akan keluar kota. Kita akan bermalam di perjalanan pulang. Apakah kita akan langsung pergi ke Mataram? Kita akan singgah di Pajang. Apakah kita akan melewati Sima? Ya. Tetapi kita tidak akan masuk ke Padukuhan Induk. Sima sekarang tentu berbeda. Rara Wulan mengangguk-angguk. Demikianlah, Gelagah Putih dan Rara Wulan itu pun dari alun-alun langsung meninggalkan kota. Mereka berjalan beriring bersama orang-orang dari luar kota Demak yang menonton latihan perang-perangan di alun-alun. Namun Gelagah Putih dan Rara Wulan itu pun berjalan terus. Semakin lama orang-orang yang berjalan bersamanya pun menjadi semakin menipis, sehingga akhirnya ketika senja turun, mereka tinggal berjalan berdua saja. Tetapi mereka sudah berada agak jauh dari Demak. Ketika mereka kemudian melewati sebuah pategalan yang sepi, maka mereka pun berniat untuk bermalam di pategalan itu. Ada sebuah gubuk di pategalan itu, Kakang, berkata Rara Wulan. Ya. Nampaknya gubuk itu sepi. Apakah kita akan bermalam di gubuk itu? Gelagah Putih menarik nafas panjang. Mereka pernah mengalami perlakuan buruk oleh seorang pemilik gubuk ketika mereka berdua menumpang tidur di gubuk itu. Rara Wulan pun tidak melupakannya. Namun agaknya gubuk yang jauh dari padukuhan itu tidak terlalu sering dikunjungi oleh pemiliknya, sehingga karena itu maka Rara Wulan pun berkata, agaknya pategalan ini jarang-jarang didatangi pemiliknya, Kakang. Apakah kita dapat bermalam di gubuk itu? Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, baiklah. Kita bermalam di gubuk itu. Meskipun agak ragu, namun keduanya pun kemudian menyelinap di pategalan itu, dan mereka pun segera naik ke sebuah gubuk kecil yang terbuka, yang agaknya memang jarang sekali dikunjungi pemiliknya. Debu yang tebal bertaburan di gubuk itu, sehingga Rara Wulan telah mematahkan sebuah ranting pohon melandingan, yang kemudian dipergunakan untuk membersihkan debu gubuk itu. Aku dahulu yang tidur, berkata Rara Wulan. Gelagah Putih tertawa pendek sambil menyahut. Bukankah biasanya juga kau dahulu yang tidur? Rara Wulan tidak menjawab. Namun Rara Wulan pun segera membaringkan dirinya di gubuk itu. Sejenak kemudian ternyata Rara Wulan pun sudah tertidur lelap. Gelagah Putih masih saja duduk bersandar tiang gubuk kecil itu. Setiap kali ia selalu teringat akan sikap kasar pemilik gubuk yang pernah mengusirnya, bahkan menuduhnya berbuat tidak sepantasnya di gubuknya. Tetapi ketika Gelagah Putih mulai berangan-angan tentang prajurit Demak, maka ingatannya tentang gubuk itu pun segera menepi. Pasukan Demak ternyata tidak begitu tangguh, berkata Gelagah Putih di dalam hatinya. Ia pun mulai mengingat-ingat apa yang telah dilihatnya di alun-alun Demak. Dalam pada itu, malam pun menjadi semakin dalam.
Bintang-bintang mulai bergeser ke barat. Angin malam yang dingin berhembus menyentuh dedaunan. Namun menjelang tengah malam Gelagah Putih pun terkejut. Tiba-tiba saja terdengar derap kaki kuda yang berlari kencang. Tidak hanya satu, dua atau bahkan sekelompok, dua kelompok. Derap kaki kuda itu agaknya sepasukan prajurit berkuda yang memacu kudanya melintas di jalan di sebelah pategalan itu. Gelagah Putih pun segera membangunkan Rara Wulan. Sambil mengusap matanya Rara Wulan pun bertanya. Ada apa, Kakang? Kau dengar derap kaki kuda itu? Ya. Tentu sepasukan prajurit berkuda. Pasukan itu akan lewat di jalan sebelah. Kita akan melihatnya. Ya. Tetapi kita harus berhati-hati. Rara Wulan pun membenahi dirinya sekedarnya. Berdua mereka pun segera bergeser ke tepi jalan. Dengan hati-hati mereka bersembunyi di balik segerumbul pohon perdu. Sejenak kemudian, seperti yang mereka duga, sepasukan prajurit berkuda bergerak dengan cepat melintas. Mereka datang dari arah Demak. Prajurit berkuda dari Demak, desis Gelagah Putih. Rara Wulan mengangguk-angguk. Ya. Agaknya mereka tergesa-gesa. Besok kita akan mengikuti jejak prajurit berkuda itu. Mereka akan pergi kemana? Demikian pasukan berkuda itu lewat, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kembali ke gubuk kecil itu. Giliran Gelagah Putihlah yang kemudian berbaring di gubuk itu, sementara Rara Wulan duduk bersandar tiang. Gelagah Putih pun sempat tidur sejenak. Namun di dini hari Gelagah Putih pun sudah bangun. Kau hanya tidur sebentar, Kakang, desis Rara Wulan. Sudah cukup. Sebaiknya kita bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Apakah kita tetap akan lewat Sima? Ya. Tetapi kita akan melihat suasana. Jika kita berangkat sekarang, maka kita akan sampai di Sima menjelang senja. Kita memang tidak usah pergi ke Padukuhan Induk. Demikianlah. Setelah berbenah diri sekedarnya, maka menjelang fajar mereka pun meninggalkan pategalan itu. Mereka akan berhenti jika mereka menyeberangi sungai untuk mencuci muka serta membersihkan kaki dan tangan mereka. Agaknya mereka sudah terlambat untuk mandi, karena sebentar lagi matahari pun akan segera terbit, sehingga sudah akan ada orang lain yang mungkin lewat. Mungkin orang-orang yang akan pergi ke pasar untuk menjual hasil kebun mereka, atau orang-orang yang akan berbelanja untuk mempersiapkan makan pagi bagi orang-orang yang sedang sambatan. Kedua orang itu berharap bahwa mereka akan sampai di Sima menjelang senja. Jika mungkin, mereka masih dapat menemukan kedai yang masih buka. Selain untuk makan malam, mereka pun dapat berbicara tentang perkembangan Sima di hari-hari terakhir. Di sepanjang jalan mereka sempat mengamati jejak sepasukan berkuda semalam. Ternyata menilik jejak pasukan berkuda itu yang masih membekas di jalan, agaknya pasukan berkuda itu menuju ke Sima. Kedua orang itu memang agak menjadi heran, bahwa jalan yang mereka lalui terasa agak sepi. Tidak banyak orang yang berjalan hilir mudik di jalan itu. Bahkan sulit bagi mereka untuk mendapatkan sebuah kedai yang buka. Sedikit lewat tengah hari, mereka melewati sebuah pasar yang sepi. Hanya beberapa orang saja yang nampak masih berada di pasar itu. Sepi sekali pasar ini, desis Gelagah Putih. Sudah terlalu siang, jawab Rara Wulan. Matahari sudah lewat puncaknya. Pasar ini adalah pasar yang kecil, apalagi agaknya hari ini bukan hari pasaran. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja Gelagah Putih masih melihat seorang perempuan yang berjualan nasi di sudut pasar itu. Agaknya dagangannya masih terlalu banyak untuk meninggalkan pasar itu. Kita beli nasi, Rara. Belum tentu kita nanti menemukan kedai yang masih buka. Apalagi nampaknya suasananya agak berbeda dengan hari-hari biasa. Mungkin pengaruh pasukan berkuda yang lewat semalam. Rara Wulan pun mengangguk. Katanya. Tetapi jika kita menjadi haus, apakah perempuan itu juga menjual minuman? Nanti kita minum air bersih yang disediakan di depan regol-regol rumah. Rara Wulan tersenyum. Demikianlah, mereka berdua pun kemudian telah duduk di sekitar tikar yang digelar di dekat bakul tempat nasi. Ternyata perempuan itu berjualan nasi megana. Nasi dan megananya yang berada di tampah yang dialasi dengan bakul yang berisi daun pisang, masih banyak juga. Nasi megana, Yu, bertanya Rara Wulan. Iya, Nyi. Mari, silahkan. Nasiku masih banyak.
Agaknya hari ini hari yang sial bagiku. Bokayu tidak menjual minuman juga? Ada dawet, Nyi. Nanti setelah aku siapkan 2 pincuk nasi, aku ambilkan 2 mangkuk dawet. Gelagah Putih dan Rara Wulan menebarkan pandangan matanya. Sebenarnya mereka pun melihat seorang penjual dawet di dekat pintu regol pasar yang sepi itu. Setelah menyerahkan 2 pincuk nasi Megana kepada Gelagah Putih dan Rara Wulan, maka perempuan itu pun bangkit berdiri dan berjalan mendekati penjual dawet itu. Ia pun memesan 2 mangkuk dawet untuk kedua orang yang membeli nasi Megananya. Pasarnya sepi, Yu, bertanya Rara Wulan. Sepi sekali, Nyi. Hari ini memang bukan hari pasaran. Tetapi biasanya juga tidak sesepi ini. Kenapa? Semalam ada sepasukan prajurit berkuda lewat. Agaknya pasukan yang lewat itu mempunyai pengaruh yang besar, sehingga orang-orang agak takut-takut juga pergi keluar rumah. Sehingga nasi Bokayu menjadi tidak begitu laku? Ya. Tidak ada separuh hari-hari yang lain, meskipun juga bukan hari pasaran. Padahal modalku sudah aku letakkan di daganganku itu semuanya, Nyi. Jika nasi itu tetap tidak laku, maka aku akan kesulitan untuk dapat berbelanja buat berjualan esok pagi. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun mengangguk-angguk. Ketika penjual dawet itu kemudian membawa 2 mangkuk dawet bagi Gelagah Putih dan Rara Wulan, maka Gelagah Putihlah yang bertanya. Pasar sepi, Kang. Iya, Kisanak. Pasar sepi sekali hari ini. Para prajurit berkuda semalam agaknya telah menakut-nakuti orang-orang yang akan pergi ke pasar, namun nampaknya mereka tergesa-gesa. Sehingga sebelum wayah pasar Temawon, pasar ini justru sudah menjadi sepi. Apa yang dilakukan oleh prajurit-prajurit semalam? Mereka hanya lewat. Bukankah mereka tidak berhenti dan apalagi mengganggu rakyat? Tidak. Tetapi kami sudah terlanjur merasa takut terhadap para prajurit. Kenapa? Bukankah mereka justru selalu melindungi rakyat? Seharusnya kalian justru merasa tenang jika di sekitar kalian ada sekelompok prajurit. Ya. Kadang-kadang kami memang merasa terlindungi. Tetapi kadang-kadang para prajurit itu justru membuat jantung kami berdebar-debar. Gelagah Putih tidak bertanya lebih lanjut. Sejenak kemudian Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah menghabiskan nasi 1 pincuk dan dawet cendol semangkuk, sehingga mereka pun sudah merasa menjadi kenyang. Namun penjual nasi Megana dan penjual dawet itu terkejut ketika Rara Wulan membayar mereka masing-masing dengan sekeping uang perak. Tidak ada kembalinya, Nyi. Bahkan seandainya semua daganganku laku, tentu masih juga belum cukup untuk memberikan uang kembali. Apalagi nasiku tidak laku hari ini. Aku juga tidak ada uang kembali, berkata penjual dawet itu. Namun sambil tersenyum Rara Wulan pun menjawab. Kalian tidak usah memberikan uang kembali. Masing-masing ambil saja uang itu. Bukankah untuk berjualan esok, kalian memerlukan uang untuk berbelanja bahan-bahannya? Tetapi uang ini terlalu banyak. Rara Wulan pun kemudian bangkit berdiri. Demikian pula Gelagah Putih. Dengan nada lembut Rara Wulan pun berkata, jangan berpikir macam-macam. Kami akan meneruskan perjalanan. Tetapi kalian ini siapa? Bertanya penjual dawet. Kami adalah suami istri yang sedang mengembara serta menjalani laku. Karena itu, lupakan bahwa aku pernah datang kemari dan memberikan uang masing-masing sekeping uang perak. Mudah-mudahan uang itu dapat kalian pergunakan dengan baik, sehingga kalian dapat berjualan terus setiap hari. Mata perempuan penjual nasi Megana itu tiba-tiba saja berkaca-kaca. Katanya, Yang Maha Agung akan selalu melindungi kalian berdua. Sebenarnya lah aku sudah merasa cemas bahwa besok aku tidak dapat berjualan lagi, atau setidak-tidaknya daganganku menyusut. Sementara suamiku berharap aku dapat membantu menghidupi anak-anak kami. Sudahlah. Pergunakan saja uang itu sebaik-baiknya. Usahakan agar uang itu kau pergunakan untuk menambah daganganmu. Mungkin tidak hanya nasi Megana. Mungkin kau juga dapat menjual rempeyek wader. Bukankah nasi Megana dengan rempeyek wader akan menjadi semakin nikmat? Kau dapat membeli wader pada orang-orang yang sering menjala ikan di sepanjang sungai itu. Kadang-kadang aku melihat orang-orang yang menjala wader di sepanjang sungai. Sekepis wader tentu sudah akan menjadi beberapa puluh rempeyek. Perempuan itu mengangguk-angguk. Suaranya menjadi semakin dalam. Ya, Kisanak.
Kami mengucapkan terima kasih sekali. Sedangkan penjual dawet itu pun berkata pula, kami tidak akan melupakan Kisanak, meskipun kami tidak tahu siapakah Kisanak berdua. Gelagah Putih menarik nafas panjang sambil berkata, uang itu tentu uang kalian sendiri. Kurnia dari Yang Maha Agung. Kami hanyalah lantaran untuk menyampaikannya kepada kalian berdua. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian minta diri untuk melanjutkan perjalanan mereka. Kalian akan pergi kemana? Bertanya penjual dawet itu. Kami akan pergi ke Sima. Ke Sima? Ya. Berhati-hatilah, pesan penjual dawet itu. Kenapa? Bertanya Gelagah Putih. Kemarin sepupuku yang ikut paman berjualan di pasar Sima telah pulang. Apakah ada sesuatu yang gawat terjadi di Sima? Ya. Suasananya terasa amat panas. Pasukan berkuda yang lewat semalam tentu juga akan pergi ke Sima. Bahkan beberapa orang telah mengungsi dari Sima. Apa yang terjadi di Sima? Menurut sepupuku, Sima bagaikan bisul yang akan pecah. Agaknya akan terjadi perang. Perang? Perang antara siapa melawan siapa? Penjual dawet itu pun menggeleng. Sepupuku itu tidak tahu. Gelagah Putih tidak mendesaknya. Tetapi Gelagah Putih menduga bahwa penjual dawet itu memang tidak berani menceritakan lebih jauh lagi, meskipun ia lebih banyak mengetahuinya lewat sepupunya itu. Sejenak kemudian Gelagah Putih dan Rara Wulan pun meninggalkan pasar itu untuk melanjutkan perjalanan mereka. Namun cerita dari penjual dawet itu telah membuat mereka semakin tidak tergesa-gesa, agar mereka sampai di Sima setelah gelap. Di dalam gelapnya malam, mereka akan dapat lebih banyak berbuat daripada di siang hari. Demikianlah, Gelagah Putih dan Rara Wulan yang sudah meyakini bahwa jejak pasukan berkuda itu menuju ke Sima, maka mereka pun justru telah mengambil jalan yang lebih kecil, untuk menghindari kemungkinan berpapasan dengan sekelompok prajurit atau murid dari perguruan Kedung Jati yang mungkin sedang meronda, atau pasukan penghubung dari Demak ke Sima dan sebaliknya. Namun semakin mendekati Kademangan Sima, maka suasana pun terasa menjadi semakin sepi. Jalan-jalan pun juga terasa lengang. Hanya orang-orang yang mempunyai keperluan penting sajalah yang turun ke jalan. Bukankah pasukan berkuda itu tidak melewati jalan ini? Bertanya Rara Wulan. Ya. Pasukan berkuda semalam menuju ke Sima lewat jalur jalan yang lebih besar dari jalan ini. Tetapi nampaknya rakyat di sekitar tempat ini juga menjadi ketakutan. Tentu suasana di Sima telah mempengaruhi keadaan di sekitarnya. Bukankah kita masih berada agak jauh dari Sima? Jika benar kata penjual dawet itu, maka agaknya orang-orang dari padukuhan-padukuhan yang lain, yang pergi ke Sima untuk mencari rejeki, juga telah meninggalkan Sima. Pulang ke rumah mereka masing-masing, seperti sepupu penjual dawet itu. Mereka tidak tahan lagi tinggal di Sima yang suasana menjadi semakin tidak menentu. Agaknya Demang dan para bebahu yang baru itu tidak lagi mampu mengendalikan suasana di kademangannya. Atau justru Demang itu dengan sengaja membuat suasana menjadi panas, agar ia mendapat kesempatan untuk berbuat apa saja yang dapat menguntungkan dirinya. Ya. Suasana di Sima tentu telah memanasi pula lingkungan di sekitarnya. Dengan demikian mereka pun menjadi semakin hati-hati. Semakin mendekati Kademangan Sima, maka suasana pun menjadi semakin mendebarkan. Sementara itu maka langit pun sudah menjadi semakin muram. Tetapi Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak lagi menemukan sebuah kedai pun yang terbuka pintunya. Untung kita sudah makan cukup banyak, berkata Gelagah Putih. Ya. Nasi megana 1 pincuk dan dawet cendol 1 mangkuk, rasa-rasanya aku menjadi terlalu kenyang. Sekarang aku pun belum merasa lapar lagi. Tetapi malam nanti kita baru akan merasa kelaparan. Tetapi Kakang pernah menjalani laku beberapa pekan di hutan hanya dengan makan seadanya. Itu berbeda. Waktu itu kita baru menjalani laku. Tetapi sekarang, tidak. Kita sekarang juga sedang menjalani laku. Bukankah kita sedang menuju ke satu tempat yang tidak kita ketahui dengan pasti keadaan serta suasananya? Gelagah Putih tertawa pendek. Tetapi ia tidak menjawab. Ketika senja turun, mereka sudah menjadi semakin dekat dengan Kademangan Sima. Suasana pun terasa menjadi semakin mencekam. Bahkan rasa-rasanya rumah-rumah di sebelah-menyebelah jalan hanya menyalakan lampu seperlunya saja. Ada apa sebenarnya di Sima? Desis Gelagah Putih.
Namun mereka pun kemudian berhenti sebelum mereka memasuki Kademangan Sima. Mereka menunggu malam turun, baru mereka akan memasuki Kademangan. Kita sebaiknya tidak berhenti di pinggir jalan, Rara, berkata Gelagah Putih. Rara Wulan pun segera tanggap. Karena itu maka mereka berdua pun meloncati tanggul parit, meniti pematang dan kemudian naik ke sebuah gubuk kecil. Dalam suasana seperti ini, tidak akan ada orang yang sempat pergi ke sawah, desis Gelagah Putih sambil duduk bersandar dinding. Rara Wulan pun segera duduk pula. Namun keduanya tidak lepas mengamati jalan tidak jauh dari gubuk itu. Gelagah Putih pun tiba-tiba saja telah meloncat turun sambil berdesis. Kau lihat itu, Rara? Rara Wulan mengangguk. Dalam keremangan ujung malam, mereka melihat beberapa kelompok orang yang berjalan dengan tergesa-gesa. Agaknya mereka berjalan dengan cepat dalam kelompok-kelompok kecil. Bahkan dengan perempuan dan anak-anak. Mereka membawa bungkusan-bungkusan kain serta beberapa jenis barang lain yang mereka anggap berharga bagi mereka. Nampaknya mereka adalah serombongan pengungsi, desis Rara Wulan. Ya. Agaknya suasana bertambah gawat di Sima. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah benar-benar akan ada perang? Kedua orang itu pun kemudian sepakat untuk mendekati jalan yang tiba-tiba menjadi ramai itu. Tiba-tiba saja beberapa kelompok telah melintas di jalan yang semula dianggapnya sepi. Ketika mereka berdiri di pinggir jalan, maka Gelagah Putih pun telah mendekati seorang laki-laki tua yang menggandeng dan mendukung dua orang anak-anak yang agaknya cucu-cucunya. Ada apa di Sima, Kek? Bertanya Gelagah Putih yang berjalan di samping orang tua itu. Sementara Rara Wulan mengikuti di belakangnya. Kami mengungsi selagi sempat, Kisanak. Mengungsi? Ya. Akan terjadi perang di Sima. Sementara itu para prajurit di Sima sebenarnya melarang kami pergi mengungsi. Mereka yang tinggal di Padukuhan Induk telah terjebak oleh prajurit Demak serta para murid dari perguruan Kedung Jati. Rakyat Sima yang tinggal di Padukuhan Induk harus tetap tinggal di rumah masing-masing, meskipun perang akan terjadi. Apalagi anak-anak muda dan laki-laki yang masih kuat, yang selama ini mengikuti latihan perang-perangan sepekan 2 kali. Mereka harus ikut mempertahankan Padukuhan Sima sebagaimana para prajurit, sementara itu keluarga mereka pun diperintahkan agar tetap tinggal di Sima. Jadi di Sima akan terjadi perang? Ya. Menurut kata orang, pasukan Pajang telah segelar sepapan di sebelah selatan Sima. Prajurit Pajang? Ya. Gelagah Putih dan Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, "Terima kasih, Kek. Hati-hatilah di jalan." "Kau akan kemana?" "Aku akan melihat suasana." "Kau siapa?" "Aku seorang pengembara, Kek. Aku tidak bersangkut paut dengan perang yang akan terjadi di Sima. Tetapi jika kau terlihat oleh para prajurit Demak, maka kau akan ditangkap. Kau akan dapat dituduh sebagai petugas sandi dari Pajang atau dari Mataram. Aku juga akan berhati-hati, Kek." Demikianlah. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun segera memisahkan diri dari iring-iringan para pengungsi itu. Mereka pun justru berbalik kembali ke arah Sima. Ketika mereka sempat berbicara dengan seorang perempuan dan seorang anak yang menuntun kambingnya, maka keterangan perempuan itu pun sama sebagaimana laki-laki tua itu. "Kita memang tidak akan dapat masuk ke Kademangan Sima, Rara. Tetapi kita akan menunggu dan melihat dari kejauhan, apa yang akan terjadi di Sima besok." Rara Wulan mengangguk-angguk. Mereka justru meninggalkan jalan yang ramai itu. Keduanya memasuki Pategalan untuk mencari tempat berlindung. Jika para prajurit Demak dan para murid dari perguruan Kedung Jati datang untuk memburu para pengungsi dan memaksa mereka kembali ke Sima, maka mereka tidak akan termasuk di antara para pengungsi. Apalagi jika mereka berdua kemudian diketahui sebagai orang yang asing di Sima, maka nasib mereka akan dapat menjadi sangat buruk. Untuk beberapa saat Gelagah Putih dan Rara Wulan berada di Pategalan, di antara pepohonan dan gerumbul-gerumbul perdu, sambil melihat orang-orang yang berjalan dengan tergesa-gesa meninggalkan Kademangan Sima. Namun ternyata sampai menjelang tengah malam, tidak ada prajurit Demak yang menyusul para pengungsi itu. Agaknya selain para penghuni Padukuhan Induk, orang-orang Sima dibiarkan meninggalkan tempat tinggalnya untuk menghindarkan diri dari garangnya pertempuran. Agaknya prajurit Pajang tidak mengepung Kademangan Sima, berkata Rara Wulan.
Mereka akan menyerang Sima dari satu sisi. Agaknya mereka akan mempergunakan gelar perang yang utuh untuk mengusir para prajurit Demak dari Sima. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya, "Aku agak meragukan kesungguhan para senapati di Pajang. Tetapi mudah-mudahan Pajang dapat berhasil membebaskan Sima dengan mengusir para prajurit Demak dan para murid dari perguruan Kedung Jati, yang dengan tanpa pertempuran sudah menduduki Sima. Mereka hanya cukup mengganti Demang dan Jagabaya di Sima lewat kekerasan. Kemudian mereka telah menguasai Sima seluruhnya." Demikianlah, Gelagah Putih dan Rarawulan pun akhirnya bergeser lagi semakin dekat dengan Sima. Namun mereka tidak memasuki kademangan Sima. Mereka bahkan melingkar untuk dapat menyaksikan Sima dari sisi yang lain. Bahkan jika mungkin, mereka akan melihat benturan gelar perang antara Pajang dan Demak. "Demak sudah terlalu jauh ke selatan," berkata Gelagah Putih. "Agaknya mereka benar-benar telah mempersiapkan diri untuk pergi ke Mataram. Satu langkah yang sangat berbahaya yang diambil oleh Kanjeng Adipati di Demak." Demikianlah, Gelagah Putih dan Rarawulan hanya dapat menunggu sampai esok. Jika mungkin Gelagah Putih dan Rarawulan ingin menyaksikan pertempuran antara Pajang melawan Demak di Sima, yang menurut Gelagah Putih, Pajang bertindak agak tergesa-gesa. Tetapi Rarawulan pun berkata, "Tentu atas dasar laporan para petugas sandinya di Sima beberapa waktu yang lalu, Kakang. Mudah-mudahan saja Pajang berhasil menduduki Sima. Jika itu yang terjadi, kita pun dapat singgah di Sima. Meskipun orang-orang Pajang masih belum banyak mengenal Kakang, tetapi pertanda yang Kakang kenakan di ikat pinggang itu akan memberikan banyak kesempatan kepada Kakang untuk dapat bertemu dan berbicara dengan para senapatinya." Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun bahwa Rarawulan telah memperingatkannya tentang pertanda yang dikenakannya, maka Gelagah Putih pun kemudian berkata, "Dengan pertanda ini, bukankah kita dapat menyaksikan perang itu dari jarak yang lebih dekat? Kita justru berhubungan dengan para senapati Pajang sebelum perang terjadi. Kakang yakin bahwa Kakang akan dapat diterima dengan baik oleh para senapati Pajang?" Gelagah Putih menarik nafas panjang. Mungkin para senapati dari Pajang tidak akan dapat menerima kehadirannya dengan senang hati. Pajang ingin mengusir pasukan Demak di Sima dengan kekuatan mereka sendiri, tanpa dicampuri oleh siapapun meskipun hanya oleh 2 orang. Jika Pajang menang, keberadaan orang Mataram itu akan dapat menodai kemenangannya, seakan-akan Pajang dapat menang karena dibantu oleh Mataram. Karena itu maka akhirnya Gelagah Putih dan Rarawulan hanya akan menjadi penonton saja. Jika Pajang menang dan memasuki Sima, baru Gelagah Putih dan Rarawulan akan menemui para senapati Pajang di Sima. Karena itu maka keduanya benar-benar hanya dapat menunggu apa yang akan terjadi esok pada saat fajar menyingsing. Gelagah Putih yang masih saja bergeser itu akhirnya dapat menyaksikan perkemahan pasukan Pajang dari kejauhan. Nampaknya Pajang datang dengan pasukan yang kuat. Di perkemahannya dipasang pertanda kebesaran pasukan Pajang. Umbul-umbul, rontek, panji-panji dan kelebet yang melekat pada tunggul-tunggulnya. Para prajurit Pajang memang datang dengan dada tengadah. Mereka tidak berniat merunduk prajurit Demak yang ada di Sima. Tetapi mereka datang sebagaimana pasukan segelar sepapan. Di perkemahan itu pun nampak api yang dinyalakan cukup besar di tengah-tengah untuk menghangatkan udara. Sementara itu di dapur pun nampak asap mengepul. Bersambung ke bab 551. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.